Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhfadzan Pratama dengan NIM D1A021500 dari kelas Hukum Pajak F1. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu objek dari sengketa pajak adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang oleh wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh keputusan itu. Selanjutnya, untuk penjelasan keberatan. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Lalu, keberatan dapat diajukan atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Lalu, syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun di masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Dan yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Lalu, siapa saja yang dapat mengajukan keberatan tersebut? Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. 4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Lalu, jangka waktu pengajuan keberatan yaitu 3 bulan secara syarat formal. Jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga memperbolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaannya. Inilah klausul yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya, penjelasan untuk banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Lalu, syarat pengajuan banding. Yang pertama, ada wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak, yaitu 1. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Lalu, pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan yang 1. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat hanya diajukan kembali. Sifat pengadilan pajak adalah tidak harus in persona dikarenakan agar meminimalisir akan terjadi yang disebut dengan
error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.